Oke, bisa kita mulai? Bisa. Siap. Nggak iso. Baik, kakak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kasih jawab ini seneng. Gas. Baik, selamat malam kakak-kakak. Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Baik kak, untuk sesi kita kali ini yaitu tentang rencana tindak lanjut nanti program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Durasinya hanya 1 JP, jadi nanti harapannya bisa mengikuti semua on cam kalau bisa. Oke. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ketua kelas harus memimpin doa kali ini. Monggo, Pak Alif. Baik, untuk memulai di Google Meet kita pada malam hari ini, semoga yang lainnya juga bisa segera masuk dan kita diberikan kelancaran walaupun 1 jam pelajaran. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Alif. Dan langsung seperti biasa kesepakatan bersama ya, tetap menyalakan kamera, kita harus usahakan on cam, kemudian mematikan mikrofon jika tidak berbicara. Harapannya semua hadir, menghargai waktu, kemudian memaksimalkan fitur chat ya, klik raise hand sebelum bertanya. Jika ada gangguan teknis, itu hal yang wajar. Baik kakak-kakak, sesi kita kali ini nanti akan merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL. Yang kemarin kita sudah bahas perancangannya seperti apa, ya. Baik. Di level berapa kakak-kakak persiapan belajar pada malam hari ini? Di level berapa? Oke, 7. Ada yang 10? Nggak ada ya? Wah, Kak Alif semangat kayak kemarin turun ya. Nyaur utang. Nyaur utang. Kak Budi kemarin masuk keluar. Kak Anas. 7 Kak Kris, karena Ngantuk. berbarengan dengan akhir pekan. Oh, iya. Oke, siap. Baik. Semoga semua tetap semangat. Tinggal 2 tatap maya lagi. Besok 3 JP ya? Besok enggak ada. Besok enggak Habis ini ada. Ya, persiapan ini. kesehatan itu raketok.
Baik. Ya, tujuan pembelajaran, ya, kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaiannya seperti apa, lini masa, itu nanti dengan baik dan benar. Baik, ada pertanyaan pemantik di sini. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kira-kira bagaimana, Pak? Ada yang ingin sharing? Jadi kakak-kakak punya sebuah program nih, program yang akan diterapkan tentunya di konteks PJOK. Kemudian untuk saya 5 hal yang mereka lihat. Yang pertama, Bu Ire, ya apa ini? bentar-bentar Kak. Oke. Maaf ada gangguan teknis. Soalnya teman sekamar juga Zoom juga. Tabrakan. Baik. Jadi begini, tadi kakak kembali ya, punya proyek seperti apa yang dengan konteks PJOK itu dibicarakan, diutarakan kepada teman-teman sejawat, yang mana intinya itu teman-teman sejawat itu bisa mengerti program kakak sehingga bisa mendukung dan juga melancarkan program-program kakak yang akan terapkan di sekolah. Kira-kira bagaimana, Kak? Oke, silakan Kak Alif. Ya, ini sedikit sharing tadi sempat baca-baca sebentar terkait RTL ini. Terus muncul gagasan kalau Kombel ini kebetulan misalkan satu kelas ini aja kan rata-rata satu kecamatan semua. Lingkungannya deket-deket, kecuali Kak mungkin agak berbeda nanti kalau konteksnya dengan SD sama SMP ya. Mungkin rencana tindak lanjutnya yang berbasis proyek ini tadi sedikit ada angan-angan, misalkan proyek itu berupa semacam kompetisi, jadi semacam SEM lah. Kalau di modul 2.5 kemarin kan ada SEM, jadi proyek ini semacam pertandingan antar SD yang melibatkan SD sewilayah Kecamatan Magetan. Jadi pelaksananya SMP 3. Apa itu juga bisa masuk ke proyek ini ya, Kak? Oke, baik Kak Alif. Jadi untuk komunitas belajar, tidak harus di komunitas belajar besar seperti MGMP. Tidak, jadi komunitas belajar ini komunitas belajar yang ada di dalam sekolah, di lingkup sekolah. Jadi yang mana nanti komunitas belajar itu bisa mendukung program yang akan disampaikan oleh Kak Alif. Contoh tadi membuat kompetisi yang pesertanya itu adalah siswa-siswi SD lingkup Kecamatan Magetan. Oke, itu bagus ya, proyeknya SEM ya nanti. Nah itu nanti Kak Alif merancang sebuah rencana tindak lanjut itu disampaikan pada komunitas belajar, begitu Kak. Jadi di lingkup sekolah saja, bukan di grup MGMP yang lebih luas. Bisa, tapi alangkah baiknya kita lakukan di dalam sekolah terlebih dahulu. Begitu Kak. Oke, berarti komunitas belajar yang ada di sekolah ya, misalkan nanti semacam proyek P5, sehingga nanti SD itu hanya sebagai peserta gitu aja, enggak bisa masuk ya?
Boleh, boleh. Jadi nanti kan kita memang merancang ya, bisa kan oke. Jelas ya Kak Alif. Ada lagi yang ingin disampaikan Kakak? Cukup ya? Lanjut. Oke, baik. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana Kak? Kira-kira? Kira-kira dengan melibatkan teman-teman sejawat itu bisa nggak meningkatkan kualitas pembelajaran kita, terutama di PJOK? Menurut Kakak bagaimana? Neneng? Oh, Kak Anas. Silakan Kak Anas. Untuk dampak sangat luas dan sangat berdampak sekali mungkin kalau menurut saya. Karena pada dasarnya kita tidak bisa lepas untuk terus berinovasi sendiri. Mungkin bisa karena masukan dari rekan kita di sekolahan ataupun dapat masukan dari materi pelajaran yang lain. Jadi bisa akhirnya nanti bisa berdampak kepada peserta didik di akhir nantinya. Itu mungkin Kak Kris. Ya, jadi terima kasih Kak Anas. Kasih aplaus untuk Kak Anas dan juga Kak Alif tadi. Ya, baik. Jadi penting sekali untuk kita kolaborasi dengan teman-teman sejawat juga, terutama di dalam hal pembelajaran juga, karena kita sehari-hari juga berkumpul dengan beliau-beliau yang ada di dalam sekolah kita, ya. Harapannya nanti tetap dampaknya itu pada peserta didik. Lalu, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam pembelajaran PJBL? Apa pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Apa sih voice, choice, ownership? Apa Kak? Kak Neneng, monggo. Sebentar. Terkait voice choice and ownership peserta didik dalam PJBL ini sangat berperan aktif ya Kak ya menurut saya. Iya. Di mana suara mereka, pilihan mereka itu kepemilikannya mereka itu harus kita hargai. Jadi seperti yang saya unggah kemarin di tugas kemarin itu saya sudah menyerahkan keseluruhan, tapi kita yang menentukan tema, tapi untuk pilihan apapun itu kita kembalikan ke peserta didik. Jadi melibatkan semua peserta didik sehingga mereka dapat terpancing atau termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan mereka, dia berinovasi dan sampai endingnya nanti mereka bisa mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Jadi closingnya seperti itu kemarin kalau saya Kak. Oh, oke. Sangat luar biasa sekali Kak Neneng ini. Jos.
Iya. Jadi memang choice and ownership itu apa yang sudah disampaikan Kak Neneng tadi itu. Luar biasa, Kak. Jos pokoknya wes. Magetan satu pokoknya Kak Neneng. Ya, jadi memang voice ya, suaranya siswa peserta didik itu memang harus di PJBL itu perlu kita tampung istilahnya ya. Ya, terus bagaimana pilihannya juga seperti itu tadi, dan juga kepemilikan, berarti rasa tanggung jawabnya anak-anak itu juga perlu menjadi perhatian khusus. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Neneng. Baik, setelah itu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, ini tujuannya. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi kuncinya ada di sini. Ya. Dari sini nanti kita breakdown ya, keterampilan menggerakkan rekan sejawat dan juga paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini tujuannya. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan. Baik, kita masuk di penyampaian RTL. Ya. Di sini pengantar tugas. Ya. Jadi salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program agar memiliki dampak positif bagi peserta didik. Jelas ya Kak? Setelah itu kakak di sini akan diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Intinya itu kolaborasi, bagaimana caranya ya membuat pembelajaran PJOK itu lebih fun, lebih berpusat pada peserta didik. Baik, tugas nanti yang akan susun itu ada beberapa di sini. Ya. Adapun penilaian tugas ini nanti meliputi ada tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh hasil berdasarkan tugas yang sudah diunggah. Itu meliputi 1, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya. Ini bahan tayang ini maksudnya PowerPoint enggak? PowerPoint, nanti tugasnya berupa PowerPoint itu nanti akan dipresentasikan. Nah, itu 1. Setelah itu kedua, nanti kakak harus punya catatan atau notulen diskusi ya dari presentasi tersebut terkait RTL PJOK ya. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Di sini nanti ketika kakak akan presentasi, jangan lupa nanti disiapkan perangkatnya untuk membuat video, terutama mikrofonnya, biar apa yang disampaikan oleh kakak itu jelas terdengar. Ya. Kemudian ada foto kegiatan juga dimasukkan jadi satu, nanti berupa video tersebut, dimasukkan dalam video juga tidak masalah. Kemudian dokumen lain yang relevan. Jadi PowerPoint itu nanti akan dijadikan PDF, diunggah sekalian. Itu gambaran tugasnya.
Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan, Kak? Atau lanjut? Oke, Kak Neneng. Monggo. Silakan Kak Neneng dulu. Untuk dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan itu pilih salah satu aja boleh enggak? Oh, enggak boleh. Harus dua-duanya. Ya, jadi video. Video kan begini, paling presentasinya enggak lama, Kak. Presentasi, kemudian tanya jawab, diskusi, sudah, itu saja. Jadi nanti Siap. natural saja, maksudnya kan tidak dibuat-buat, ya natural mungkin lah. Gitu. Siap, Tidak terima ada batas, kasih. tidak ada batas apa namanya? Durasinya. Yang jelas ada kegiatan yang berupa video itu aja rekamannya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Neneng. Kak Erwan, monggo. Terima kasih, Kak Wes. Dalam mengambil video nanti, apakah ada kerangka, ya, apa itu rondomnya, misalkan dari pembukaan, terus ada MC-nya, ada doanya, seperti kita melakukan apa itu musyawarah rapat itu, mohon dijelaskan, Kak Wes. Dan waktunya, Kak Wes, tolong diberi gambaran kira-kira 15 menit atau 10 menit dibuka gitu. Atau cukup 5 menit. Tolong diperjelas ya gitu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Erwan, Pak. Kayaknya cerah banget. Habis potong rambut kayaknya Kak Erwan. Oke. Oke, baik Kak Erwan ya. Jadi monggo dikemas sedemikian rupa, boleh ya. Dikemas seformal mungkin juga tidak apa-apa. Langsung dibuka oleh kepala sekolah, kemudian disampaikan Kak Erwan juga tidak apa-apa. Monggo sekreatif mungkin, seenaknya kakak-kakak lah. Jadi tidak ada protokoler yang harus dijalani. Yang jelas di situ intinya kakak-kakak menyampaikan programnya itu. Di situ boleh Kak Erwan pakai MC, kemudian pakai doa, pembukaan, sambutan juga dari kepala sekolah juga tidak apa-apa. Terus untuk video ini tidak terbatas, istilahnya boleh mau 10 menit, 15 menit, 30 menit, 40 menit, sejam tidak apa-apa, tidak ada masalah. Begitu Kak Erwan. Oke, siap. Terima kasih Haris informasinya. Insya Allah akan dipraktekkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Erwan. Oke, silakan Kak Alif. Monggo. Itu due date-nya kapan? Dunia secepatnya. Secepatnya. Ya, coba dicek di LMS. Coba dicek di LMS itu di ini ya. Unggah RTL. Sabtu. Coba. Sabtu. Kapan itu, Kak? Due date-nya. Sabtu 30 ya? Tanggal 30. 30 ya? Oke. Tanggal 30, Kak. Itu kalau due date segitu kayaknya kalau untuk membuat video kayaknya di sekolah saya nggak bisa. Tapi saya usahakan sih. Coba nanti. Pokoknya diusahakan, Kak. Ya. Caranya. Tadi saya sudah
Saya sudah unggah. Saya sudah unggah, RTL-nya sudah unggah, cuman tidak membaca secara detail ada video atau foto kegiatan. Saya hanya merencanakan semacam ya Itu tugas yang tanggal kemarin, berapa rapatnya, tanggal berapa gitu. itu kan tugas yang kemarin. Nah, jadi mohon maaf, tanggal Rencana 30 saya sudah unggah sekarang. Karena dalam seminggu ini ada kegiatan yang sekiranya saya nanti tanggal 30 itu nanti bakal terlambat untuk mengirimkan. Makanya saya kirimkan seadanya dulu, rencana saya dulu. Cuman untuk dokumentasinya saya belum ada, belum saya lampirkan. Di minggu depan itu kan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya dicolong sedikit gitu nggak bisa, Tara. Maksudnya setengah jam kan. Kepotong hari Rabu, Kak. Hari Rabu pilkada. Biasa nih, bahaya ini. Iya, makanya Besok kan wadet. Senin upacara. Wadet sekali, Mas. Oh, habis upacara itu masuk tambahan. Ya, semoga bisa dikondisikan. Ya kan. Rata-rata ada perayaan. Jadi penyampaian kan enggak lama itu penyampaiannya itu. Kan hanya 8 poin ini. Coba. Nah, di sini. Jadi ada judul program, kegiatannya apa, latar belakangnya apa, tujuan program, kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan itu apa, struktur komunitas belajar, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nanti saya bantu punya saya ya, tapi programnya kakak-kakak tetap seperti yang di ini, yang diprogramkan sama kakak-kakak. Jadi jangan sampai dirubah lagi. Ya, ini nanti berupa PowerPoint, ya berupa PowerPoint di sini. Ini maksimal 9 slide. Nah, isinya ini 8 ini. Silakan diterjemahkan sendiri atau nanti saya masih, soalnya laptop saya bermasalah. Jadi file yang terunggah kapan hari itu tak cari tidak ada. Saya cari-cari kok nggak ada. Nanti coba saya bantulah untuk ada gambaran kakak. Monggo Kak Erwan. Itu ya kali ya. Ya, untuk videonya bentuk YouTube lagi atau bentuk apa? Link YouTube lagi? Ya, link YouTube. Oke, ya. Link YouTube. Ya, Kak Erwan. Siap, terima kasih. Monggo Kak Erwan. Sudah jelas, Kak, sama dengan yang ditanyakan Kak Alif. Ijem. Oh, sama. Rasanya belum turun untuk Kak Erwan. Oh, Kak Alex. Alex, silakan Kak Alex. Oke, terima kasih Kak Pris. Ini untuk anggotanya itu kalau dibuat kita sendiri atau anggotanya itu pakai PKGPJOK itu bisa enggak, Kak? Ledru, wah, nggak boleh. Kalek. Ora, maksudnya enak ya bareng pilkada, kelompoknya bareng nang sekolahanku, kok gantian. Yo, masuk lah. Karena apa? Itu nanti kan harapannya bisa dilaksanakan di sekolah itu, Kak. Jadi kalau hanya menggugurkan kewajiban saja yo, nah enak kan gitu. Jadi harapannya ke depan ini nerangnya sekolahnya diri masih kan banyak Kak di SMK Kak, CKP paling ngumpul 8 sampai 10 orang kan enggak salah atau 5 ya apa-apa. Iya, oke, siap. Oke, siap. Monggo Kak Subari.
Oke, terima kasih Kak Kris. Menindaklanjuti dari usulan Kak Irwan, nanti tolong paparan yang disajikan tolong dibantu Pak Kris, karena ya saya di setengahnya setengah nafas, dan nanti teman sejawat mungkin 10 atau 12 bisa ya Kak Kris. Itu aja. Di SD-nya Kak Supari ada berapa, Kak? Ya 15 sampai 18. Ya. 15 sampai 18. Kalau begini, jadi yang penting di situ ada pesertanya, maksudnya peserta itu yang mendengarkan Kak Supari di situ. Jadi Kak Supari kan sebagai narasumber gitu. Narasumber memaparkan programnya Kak Supari. Yang penting ada audiensnya. Audiensnya juga tidak terbatas. 5 mau dimaksimalkan semua malah bagus. Begitu Kak. Ya, terima kasih. Apakah ada moderator, notulen, dan lain sebagainya, Kak Kris? Itu aja. Iya. Jadi boleh di konsep seperti itu, ada moderatornya, ada MC-nya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Irwan tadi, tidak masalah. Boleh. Mau sederhana, dibuka kepala sekolah langsung Kak Supari menyampaikan juga boleh. Ya, itu aja. Terima kasih, dan tolong materi yang akan dipaparkan tolong dibantu. Itu aja. Oke. Ya, terima kasih. Nanti saya coba cari dulu. Oke, baik. Tinggal lagi. Kakak. Oke, jadi ini komponen programnya, ya. Jadi nanti kakak-kakak isi slide-nya ada ini, ya. Judul, latar belakang, tujuan, capaian, struktur program, pernyataan, ya. Kemudian rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Ini yang tadi terkait voice choice and ownership. Kira-kira di 8 ini yang masih menjadi pertanyaan yang mana, Kak? Dari 8 ini. Kayak video. Judul kan tidak ada masalah, latar belakangnya, tujuan programnya, capaian. Kira-kira yang mana? Yang perlu diperdalam lagi, perlu ditanyakan lagi, sebelum nanti kakak-kakak akan membuat itu dan dipresentasikan pada untuk oke. Ya. Saya kirim. Kok lama? Saya kirim di chat juga, Kak, ya. Nah, itu silakan nanti dipelajari kembali. Saya Kak Kris, ini untuk judul program ini sudah ada ketentuan ya Kak Kris? Judul program dan kegiatan ini. Judul program kan yang sesuai dengan apa yang direncanakan Kak Atok kemarin. Oh ya, oke. Sudah ya. Belum? Yang project. Ya. Yang project ya. Ya, jadi pembelajaran berbasis project itu PPL. Ya Kak Kris, ya terima kasih Kak Kris. Siap Kak Atok. J.
Baik, ini ya. Oke. Udah? Nah, latar belakang di sini tadi ya menjelaskan bagaimana voice, choice, and ownership akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Ya, konteksnya seperti apa nanti dijelaskan di latar belakang tersebut. Contoh Kak Neneng kemarin apa ya? Bikin apa ya? Permainan tradisional ya. Nah, permainan tradisional itu, ya, Iya. permainan tradisional itu nanti harapannya yang akan membuat dampak, ya, dampaknya pada anak-anak. Jadi bisa dikemas dalam kebugaran juga boleh. Jadi bagaimana permainan tradisional itu bisa meningkatkan kebugaran anak atau mempromosikan kebugaran dengan menggunakan permainan tradisional. Itu bisa. Oke, kalau tujuannya ini kan jelas. Ya. Capaian apa saja nanti capaian-capaian yang akan dicapai, kemudian langkah-langkahnya seperti apa dalam mencapai capaian tadi itu. Oke, struktur program. Nah, untuk programnya, nah tadi kan kayak contoh yang di sini, yuk gerak. Nah, jadi contoh proyeknya itu yuk gerak, berarti kan di sini mengajak seluruh warga sekolah itu untuk bergerak. Kalau di sini ya, di sini modul pendidikan gerak. Nah, jadi bisa dibaca di sini. Di sini melibatkan guru mapel IPA. Nah, yang mana pelibatan guru mapel IPA ini tentunya yang ada kaitan BJOK, contoh ragam gerak dan kayak bagaimana fisiologi geraknya tubuh itu kan bisa didapatkan dari guru IPA. Kalau ada di SMP ini tentunya. Kalau kita ada di SD ya guru kelas, ada mapel IPA-nya juga kan. Nah, untuk bahasa Indonesia ya berdiskusi bagaimana mengembangkan materi seperti itu. Kemudian kapasitas di sini aset vesting-nya. Bisa dilihat ya. Yang kita perlukan dalam mendukung program kita itu bisa dijelaskan juga. Ya. Ini boleh mengimplementasikan asset based thinking. Ya. Kemudian rencana evaluasi yaitu menyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Bagaimana evaluasinya itu, seperti apa juga dituangkan dalam program tersebut. Kemungkinan tantangan, jadi silakan juga dicantumkan juga tantangan-tantangan apa yang kemungkinan ya terjadi jika program tersebut dijalankan. Nah, itu harus juga disampaikan juga. Oh, saya ingin menerapkan permainan tradisional di sekolah. Ternyata kemungkinan tantangan, lahan yang saya gunakan ternyata kurang memadai. Nah, itu sebuah tantangan. Itu contoh seperti itu, kan. Kemudian mencari solusinya seperti apa, solusi dari tantangan tersebut.
Jadi itu ya ada 8 komponen yang harus ada di dalam presentasi KKP di dalam program tersebut. Ya ini. Nah ini catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Nah, ini kasusnya Kak Oki dan Kak Anas. Nah, tadi jika yang sama dalam sekolah kita perlu membuat satu bahaya dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Jadi masing-masing ya. Jadi tidak harus sama, ya. Kedua, dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan DJPL yang akan dilakukan bersama. Ya, dan juga seperti apa. Kemudian untuk dokumen pendukung lainnya seperti notu dokumen bersama ya, sehingga pada masing-masing penugasan peserta jadi bisa sharing mungkin bisa gantian. Jadi setelah Kak Anas langsung disambung Kak Oki, tapi dengan konsep ide yang kalau bisa berbeda. Tapi dalam satu forum ya sama, apa-apa. It's okay, tidak masalah. Baik, sekarang sesi diskusi dan tanya jawab. Apa yang perlu didiskusikan, apa yang perlu ditanyakan, silakan open mic atau angkat tangan terlebih dahulu. Atau cukup jelas? Oke, silakan Kak Neneng. Oke, Kak Kris izin bertanya. Jadi kurang lebih ya yang saya tangkap, berarti untuk rencana tindak lanjut ini kan kita mengadopsi dari rancangan yang sudah kita buat kemarin. Betul. Demikian. Iya. Terus kalau sudah kita rancang, kita unggah di RTL, apakah nanti akan diminta eksekusi juga, Kak? Saya pertanyaannya di eksekusinya. Apakah memang anak-anak nanti kita gerakkan untuk praktek RTL kita atau cukup sampai sini aja? Karena mengingat waktu ini sudah akhir bulan mau ujian anak-anak. Terima kasih. Oke. Baik Kak Neneng, jadi tujuan dari RTL ini juga itu adalah bagaimana kita menggerakkan komunitas belajar, Kak. Jadi kita perannya sebagai narasumber, kita ajak teman-teman kita berpikir kritis bagaimana memajukan pembelajaran yang ada di sekolah. Intinya itu. Jadi terkait nanti Kak Neneng melaksanakan atau tidak di sekolah itu tergantung dari Kak Neneng sendiri. Jadi kalau oh iya ini ada manfaatnya buat sekolah, jadi sebagai program sekolah, ya monggo dilaksanakan. Tapi kalau memang cukup sebagai hanya tugas, ya cukup berhenti sampai di situ saja, gitu Kak Neneng. Di monggo kalau ingin memanfaatkan momen tersebut sudah merancang sedemikian rupa dan itu bermanfaat bagi sekolah, bagi anak-anak, kenapa tidak kita laksanakan? Kan begitu, Kak. Jadi lebih baik. Gitu ya, Kak Neneng ya. Kalau permainan tradisional saya kira ya sangat-sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak. Apalagi bagaimana mempromosikan kebugaran melewat permainan tradisional tersebut. Gitu. Siap, Kak. Saya hanya antisipasi waktu aja. Mungkin Iya. kalau pelaksanaan bisa-bisa aja mungkin di semester depan ya, karena ini sudah mendekati akhir Iya. semester juga. Gitu aja. Boleh direncanakan, dilaksanakan di semester depan, kemudian dilaksanakan itu malah lebih baik, lebih bagus. Tidak masalah. Yang jelas untuk
tugas yang RTL ini yaitu menggerakkan komunitas belajar dengan PJBL, jadi Project Based Learning tadi itu. Oke, monggo yang lain. Apakah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Sudah cukup jelas, Kak Kris. Kak Anas, nanti sharing dengan kau apa? Ya. Siap, Kak Kris. Oke, baik. Yuk, oke, Kak Erwan, monggo. Silakan. Terima kasih Kak Kris. Mohon maaf tadi agak kurang paham. Untuk pada saat mengunggahkan video sama foto sama notulen itu dijadikan satu atau ada tempatnya sendiri Kak Kris pada saat mengunggah ke LMS. Terima kasih. Coba dibuka nanti di LMSG. Jadi ada petunjuk pengiriman hasil refleksi. Di situ ada file presentasi ya berupa PDF ya, bisa diupload ya. Sebentar. Aduh. Oh iya. Saya share screen dulu. Bentar. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan? Ya, di sini ada petunjuk pengiriman hasil refleksi. Silakan kirim tugas sesuai dengan format yang Anda pilih. Ya, ini file upload-nya berupa PPT-nya. Nah, nanti di bagian bawahnya itu bisa disematkan linknya, link video sama videonya apa namanya notulennya bisa dijadikan satu di video itu Kak. Jadi ditambahkan notulen kemudian dokumentasinya, foto notulen, jadi apa yang berupa tulisan tangan atau ketik tidak masalah, dimasukkan jadi satu di video aja Kak, nggak apa-apa. Jadi yang diunggah nanti itu PPT-nya atau PDF, tapi disertai link. Atau linknya dikirim di komen, nggak ada masalah. Gitu Kak Erwan ya. Siap Kak Kris. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup jelas? Atau cukup bingung? Oke, saya kira cukup jelas semua. Oke ya Kak ya, bisa langsung dieksekusi ya. Oke, siap. Oke, kita bermain pantun Kak. Nanti jawabannya cakep gitu ya.
Kalau ladang banyak hama. Cakep. Perlu berpelani untuk berkunjung. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Sedih. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Jauh. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Cakep. Sama-sama. Baik Kak, semoga bisa dilaksanakan dengan baik. RTL-nya harapannya diunggah tepat waktu. Oke. Kalau perlu bantuan nanti silakan sampaikan saja di WA. Oke, baik. Baik. Oke, terima kasih kakak untuk sesi kita kali ini cukup sekian. Oke. Sebelum mengakhiri kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Supari. Monggo Kak Supari. Oke, terima kasih. Ya, baik. Walaupun agak ribet dan sedikit belajar lagi. Ya, tentunya kita berusaha. Untuk pertemuan pada malam hari ini kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Supari. Alhamdulillah. Untuk sesi kita kali ini foto bersama Kak, mau melengkapi on cam semua ini. Katok, mumet katok. Kaki. Kali Kak Anas, Kak Budi, kan Kak Maksum. Kak Topo, mumet lah Kak Topo. Kak Topo udah keluar. Kak Topo mumet ora minggu. Ayo siapa yang Meh mumet? Foto ini, Kak Maksum aja. Kak Maksum. Kak Yono delik. Gayai apa iki Kak? Gayai Kak. Kayaknya poseng ini. Kayaknya poseng mumet. Ngene wis. Ngene. Oke, gini. Gini. Kayaknya pusing Kak. Kayaknya pusing. Monggo yang jepret sapa iki? Kak Maksum ya. Saya pakai HP. Ayo Kak Maksum. Kak Anwar Kak Anas. Kayak HP aku. Anas, jepret. Oke, Satwa. Mumet kabeh. Ulang Kak. Ulang. Pusing. Oke. 1, 2. Sekali lagi. Mumete. Siapa yang mumet? Jatuh. Yo, mumete. Mumet. Siapa Kak? Tanggal 27 iku sih Kak. Oh iya, jadi tuh. Ini yang nggak pusing Kak Kris, yang nggak pusing ini hanya Kak Alex tok ini. Jadi saya lihat Alex selalu semangat ceria, luar biasa. Ceria luar biasa Kak. Iya. Bagian apa rumah ini Kak Erwan ini. Kak Erwan bagaimana Kak? Tanggal 27 ini. Kalau nggak ada Erwan ini. Mohon maaf Kak Kris, ini kalau malam mungkin Kak Neneng nggak bisa hadir mungkin ya.
ini bagaimana kalau diganti siang hari aja, mungkin Sabtu atau Minggu, supaya semua Boleh. bisa ikut gabung. Boleh. Usul, Ini Kak. cuma Boleh. masukan Usul, Kak awal Kris. doang saja. Usul Kak Kris, saya tanggal 27 SD Purwosari study tour di Jogja B. Oh, oke. Cari hari yang bisa semua aja kan. Cari hari yang bisa semua. Itu likuri gak anu. Sabtu atau Minggu. Pilkada Ayo, Pak Pari. Sabtu atau Minggu gitu. Oh, 27 Sabtu. pilkada 30. Sorry. Mumet Budi. Mumet Budi. Suyono Tanggal kok pilkada, piro? pilkada kok piknik ki piye iki? Lah yo. Tanggal 30 Mumet Bud. Oh, sekolah niku ya apa Pak Pari. Itu likur pilkada orang piknik. Stop tuh. Mumet. Ya kalau piknik itu likur betul. Mau mete. Usul, gimana kalau nilainya itu dibakar di tempatnya Pak Ato, nanti konsekuensinya kita urunan bersama, jadi kita tinggal makan di sana gitu. Oke. Di kafenya Pak Ato siang, misalkan jadwal makan siang itu loh. Oke. Nanti nggak jadi ke barat ini. Di yang terdekat aja, yang nggak apa-apa, yang teman-teman bisa menjangkau tidak masalah. Manut tok pokoknya aku. Nanti arang dan sebagainya nanti saya siapkan. Saya bawa maksudnya, saya yang bawa di rumah Kak Ato, nggak apa-apa. Atau mungkin siang kita ke barat sana juga, atau kita siang ke barat sana juga ada masalah sesudah jam berapa jam kita ngajar, jam 9 ke atas gitu. Ya, boleh. Yang teman-teman bisa semua aja, Pak. Diwajibkan hadir aja Kak itu. Oh ya, nanti di polling aja. Usul. Misal hari Sabtu gimana? Sabtu besok. Sabtu itu tanggal berapa, Kak? Sabtu itu tanggal berapa itu? 30. 30. Pak Pari piknik ya Mas. 29 Sabtu. Tuh, Pak Pari piknik Pak Pari. Sabtu 30, 29 itu Jumat. Biar semua Mungkin Kamis. Pak Pari piknik itu tanggal piro? 30. Rasido mikur. Kowe abot piknik ke abot mangan iwak. Itu likan kita baru oleh amplop Pak. Cair. Sing cair amplop atau teh itu loh. monggo di nonton di grup WA saja, mungkin Polling. polling aja. Polling tanggal, polling Ya, waktunya. Oke, nanti kita akan